Selamat malam, saya Rifki Muhammad Aziz akan mempresentasikan mengenai soal website. Kita mulai dari pengertian dan jenis, dan bersamaan dengan hosting dan domain. Nah, kita mulai dari pengertian website. Dari pengertian tersebut, website adalah kumpulan halaman, web, dan konten-konten terkait yang diidentifikasikan dengan nama domain umum yang diterbitkan setidaknya satu server web yang menampilkan berbagai macam informasi seperti teks, data, gambar diam, ataupun bergerak, data animasi, suara, video, maupun gabungan dari semua yang bersifat statis maupun dinamis. Nah, ada tuh jenis-jenis website. Yang kita pertama ada sifat. Nah, berdasarkan sifat, yang ada dua, yaitu website statis dan dinamis. Website statis adalah website dengan konten yang konstan atau tidak berubah yang dibuat dalam bentuk kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama maupun berbeda. Website statis dibuat dengan menggunakan HTML dan CSS oleh developers yang memahami pemrograman dan coding dalam pembuatan website tersebut. Nah, yang kedua, website dinamis, website yang kontennya selalu diupdate secara berkala. Namun lebih mudah dikelola secara dinamis dalam menampilkan konten dari database yang bisa diakses oleh webmaster ataupun developers. Yang kedua, jenis-jenis website berdasarkan platform. CMS dan website builder. CMS atau disebut sebagai Content Management System merupakan perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten-konten website digital. Konten tersebut bisa dikelola dengan cara intuitif yang digunakan dalam berbagai macam, sebagai contoh, mempublish artikel-artikel secara langsung di dalam website. Yang kedua, website builder. Platform yang membantu dalam membuat website dengan cepat, tanpa harus memahami coding ataupun kemampuan desain. Pada dasarnya, konten-konten tersebut bisa dibuat tanpa harus mendesain maupun mengcoding ulang, dan secara teknis mampu mempermudah pengguna dalam menggunakan website mereka untuk keperluan sendiri. Nah, yang ketiga, jenis-jenis website berdasarkan fungsi. Ada 4 fungsi, yaitu website blog, e-commerce, perusahaan, dan berita. Nah, website blog atau pribadi yaitu jenis website yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagai nama domain, maupun berupa website pribadi, tapi tidak melulu konten yang bersifat sangat pribadi atau individu ya maksudnya ya, dari pemilik website tersebut yang menyajikan informasi serta diletakkan dalam sebuah server internet dari pribadi. Dan website e-commerce. Nah, e-commerce tuh kayak perdagangan elektronik atau internet yang mengacu pada pembelian penjualan barang atau jasa menggunakan situs website di internet. Aplikasi juga bisa ya. Dalam mentransfer atau data atau keduanya juga bisa sebagai tahap dalam melakukan transaksi pembelian perdagangan tersebut. Nah, website perusahaan yang berupa informasi-informasi yang dibuat atau berasal dari perusahaan yang tersedia dalam jalur internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Yang terakhir, website berita, sebuah situs yang memperbolehkan para pengguna dalam mengakses informasi-informasi berita yang sangat luas, yang dalam berfokus dalam topik-topik tertentu juga. Dasar-dasar tersebut memberikan akses informasi berbagai pengguna yang ingin mengetahui berita tersebut lebih dalam. Nah, sekarang yang kita juga akan menjelaskan tentang domain dan hosting. Nah, kita mulai dari pengertian. Pengertian dari domain dan hosting. Nah, domain adalah suatu nama unik yang berfungsi untuk mengidentifikasikan nama-nama server komputer dalam mempermudah mengakses ke suatu alamat situs daripada menggunakan deretan angka yang rumit seperti alamat IP, biasanya 44.445. Itu namanya alamat IP. Dalam membangun suatu website yang dapat diakses pada dunia internet. Jenis-jenis dari domain tersebut yaitu .com, .net, .org, .info, .co.id, .edu, .mail, dan .gov. Yang kedua, hosting.
Ya, hosting tuh merupakan layanan online dalam membeli dan mendaftar suatu online website atau aplikasi web di internet. Aplikasi juga bisa dong pakai ini, internet. Yang pada dasarnya dalam meminjam space di server. Jadi bisa bayar atau gratis, bisa. Jadi cuma minjam atau mau beli bisa, cuma harus bayar per bulan. Nah, tempatnya penyimpanan semua file yang data yang dibutuhkan oleh website agar bekerja dalam sesuai pengguna tersebut. Jenis-jenis hosting yaitu share hosting, virtual private space hosting, cloud hosting, WordPress hosting, dan dedicated server hosting. Nah, ada penyedia domain dan hosting. Nah, ini ada dua-dua yang penyedia. Jadi, untuk penyedia domain ada biz.nf, freenom.tk, tmd hosting, biz.ly, dan Wix. Nah, untuk yang kedua, penyedia hosting ada juga Niaga Hoster, Hostinger ID, Insta, Rumah Web, Exabytes, ID WeHost, dan Domainnesia. Nah, kita bisa bertanya, kalau domain tuh harus berbayar nggak sih? Ya, memang. Itu domain maupun hosting itu berbayar. Itu tuh menyediakan banyak opsi tuh yang bisa dipilih. Yang gratis yang berbayar. Kalau domain yang berbayar itu bisa meningkatkan kualitas website yang dimiliki oleh pengguna. Juga meningkatkan keamanan, fitur-fiturnya lengkap, terus disk space-nya bisa lebih dari 3 GB. Itu mengunggulkan layanan pembuatan website profesional dengan sejumlah uang, sejumlah eksistensi yang bisa dipilih seperti .com, .net, .org, asia, .co.id, dan lain sebagainya. Nah, dari dua tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang kelebihan dari domain dan kekurangan dari domain. Nah, sekarang kita berjelasin soal kelebihan nih. Kelebihan dapat memudahkan para pengguna dalam mengingat domain mereka tersebut dengan mudah, serta digunakan bagi kesan untuk orang profesional yang dapat menjadi strategi saham dan juga branding dan produk-produk yang memberikan eksistensi untuk layanan website tersebut agar dapat menarik perhatian konsumen. Domain juga sangat mudah digunakan untuk para pengguna untuk membuka usaha sendiri. Contohnya banyak tuh yang buka usaha, tapi pakai internet jadi gampang. Bisa dari aplikasi atau website, bisa lah. Jadi itu domain sangat mudah bagi para pemuda untuk membuka usaha sendiri. Bahkan juga membuat website sesuai kemauan para pengguna internet. Jadi banyak tuh yang bisa digunain kalau ada keperluan. Ya, tapi di situ tuh ada kekurangan. Kekurangan domain tersebut karena domain seperti yang sudah dijelaskan di atas memiliki dua versi, gratis dan berbayar. Nah, jadi kekurangan dari gratis dan berbayar, kalau misalnya gratis ya, itu bisa mempengaruhi kualitas website domain, juga kapasitas yang sangat terbatas dengan data disk 1 GB. Jadi, kalau mau lebih harus dibayar dulu domainnya. Jadi biar banyak fitur-fitur sama kualitasnya sama disknya naik pas gitu. Juga minimnya keamanan data yang membuat website domain yang dibuat tersebut memenuhi rasa kekhawatiran. Jadi itu takut ada virus yang bisa menyebar ke website atau juga ada juga data-data yang bisa hilang dalam domain website tersebut. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan hosting. Nah, dari kelebihan tersebut memberikan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, sekitar 1-3 GB kapasitas, yang terus memadai website tersebut. Juga mempermudah bagi para pengguna untuk mengakses fitur-fitur untuk pembuatan website. Untuk yang berbayar bisa mendapatkan keamanan yang lebih baik dengan fitur-fitur fasilitas yang lengkap, serta kehadalan dan penggunaan website untuk sebuah bisnis, artikel, dan lain-lain. Namun di situ tuh ada letak kelemahannya dalam menggunakan hosting. Ya, maraknya gangguan server dan jaringan dan membutuhkan perawatan yang harus dilakukan untuk website hosting. Hosting tersebut memiliki masa privasi. Jadi itu di mana data-data seperti kita mau masukkan data itu seharusnya kita menyimpannya di server-server sendiri. Namun tanpa sepengetahuan kita, server tersebut, data-data yang kita simpan seperti itu ke server itu bukan milik kita. Jadi itu tanpa sepengetahuan tersebut, server yang data-data yang kita sudah simpan bisa saja ke server orang lain gitu.
itu menjadi kekurangan dalam menggunakan maupun membuat sebuah hosting untuk website dalam berbayar maupun gratis. Nah, seperti ini. Cuma ini presentasi yang saya bisa jelaskan untuk kalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan penuturan kata. Saya Rifki Muhammad Aziz, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.